Tuti sudah tersambung, Prof. Tuti. Prof. Tuti Ya, sepakat ya. satu nafas bahwa hakim itu punya integritas, panggilan jiwa yang harusnya tidak tergoyahkan sama sekali. Meskipun mungkin tumpukan miliar di depan matanya, Prof. Tuti. Iya, saya kira betul sekali ya, integritas itu adalah kunci bagi, bukan hanya bagi hakim sebenarnya buat saya, tapi bagi teman-teman yang bekerja di penegakan hukum. Ya. Dan tadi dari Pak Binsar mengatakan, waduh gajinya 3 juta gitu ya, memang kecil sekali. Tapi Pak Binsar, tahun lalu saya bersama Pak Surya Atmaja, ya Hakim Agung, itu menguji seorang mahasiswa S3, dan ketika kami ngobrol-ngobrol, beliau tuh mengatakan bahwa gaji Hakim Agung itu tadi kalau dari Pak Suparman bilang harusnya 500 juta, sekarang sudah hakim bukan ketua Mahkamah Agung, tapi Hakim Agung itu sudah sampai 700 juta, Pak. Tepuk tangannya boleh yang di studio, 700 besar juta sekali, ya. sehingga ketika saya mendengar Mendekati 1M ya. informasi bahwa akan kenaikan gaji 280%, saya memikirkan, waduh, gajinya bukan 700 juta tapi menjadi 2,1 miliar karena 3 kalinya gitu ya. Dan ya itu membuat saya sungguh kaget gitu ya. Wah, apa ya itu yang dimaksudkan ya. Tapi ini sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Binsar tadi, bahwa sekarang gajinya 7 juta itu gaji yang baru masuk ya Pak ya tadi ya. Yang sekarang naik menjadi 8 juta. Saya sepakat dengan teman-teman semuanya bahwa kenaikan gaji itu sesuatu yang tentu saja baik ya bagi para hakim. Tapi kita juga tidak melupakan ketika saya lupa 8-9 tahun yang lalu kita menaikkan gaji pegawai Kementerian Keuangan, ternyata toh kita masih menemukan adanya beberapa pegawai pajak yang kemudian melakukan korupsi yang luar biasa, yang sekarang masih ada yang di dalam penjara tentu saja. Jadi ternyata it doesn't guarantee anything. Okay. Memang bisa meningkatkan, tapi tanpa disertai dengan langkah-langkah lainnya, menurut saya tidak mungkin. Karena tadi integritas, menaikkan gaji tidak membuat seseorang yang tidak punya integritas menjadi punya integritas. Harus ada. Dan saya sepakat juga bahwa yang pertama pengawasan. Nah, pengawasan menjadi penting sekali. Kenapa? Saya ingat kata-katanya Pak Bismar Siregar. Bagaimana kita mau menyapu kalau sapunya kotor? Nah, ini artinya apa? Artinya teman-teman yang melakukan pengawasan itu juga harus menunjukkan adanya keteladanan bahwa mereka tidak melakukan langkah-langkah yang tercela gitu ya. Nah, pengawasan inilah yang menurut saya saat ini perlu ditingkatkan. Nah, kalau gajinya sudah 700 juta itu kira-kira pengawasan seperti apa yang kita perlu? 77 juta gaji plus tunjangan pokok. Itu dari Pak Yanto Hakim Agung loh. Ya. Bukan 777 juta. Bukan. 77 juta. Jangan sampai salah nih Bapak-bapak. Iya. 77 juta gaji dan tunjangan. Ya. Prof. Tuti. Pak, saya dapat informasinya dari Profesor Surya. Beliau Hakim Agung. Ya tinggal dicek aja yang menyampaikan bahwa Pak Jubir Mahkamah Agung. ada teman Hakim Barangkali Agung saya bisa menambah sedikit soal mengenai masalah itu gaji. sampai 700 juta. Itu bukan, saya tidak tahu apabila tidak diberitahu oleh seorang Hakim Agung. Jadi ini memang 700 juta. Totally Pak, wrong, gitu. Bu. Salah Bu. Salah. Pasti Lalu salah Pak Bu. Surya gajinya kira-kira berapa? Sekitar 250 juta. Jadi tingkat yang tinggi itu menurut saya gajinya memang sudah cukup tinggi ya. Yang di bawah itu nanti yang Mohon mungkin izin perlu diperhatikan interupsi baik Ibu sekali. Prof. Kristuti. Prof. Tuti, sepertinya Pak Binsar ingin langsung hanya komentar. Langsung ke poinnya saja Pak Binsar. Ya, boleh langsung ke hanya poinnya, masalah gaji tadi, kami sepertinya belum sependapat kalau gaji Bapak-bapak yang mulia Hakim Agung itu sebesar 700-an juta. Prof. Gayus harusnya lebih paham nih soal nominal gaji. Jadi mungkin ada memang di Mahkamah Agung ini ada memang insentif perkara. Ini sensitif loh ini sensitif. Beda 0, 700 juta ini nilai yang sangat fantastis loh ini. Mana yang betul ya Bapak-bapak ya? Silakan Pak Gayus.
kita mengapresiasi Presiden Prabowo itu memiliki perhatian besar kepada hakim. Itu yang pertama. Tetapi kaitan dalam pengertian gaji, ini ada teori-teori tentang gaji. Adam Smith misalnya, dia mengatakan ukuran perekonomian negara itu dilihat dari gaji karyawan di mana di negara itu. Kalau sampai ada yang bersifat tidak stabil, maka akan banyak pengangguran. Itu teori yang sepenggal ya. Tapi intinya begini kira-kira. Apa sih pengertian gaji? Fix, salary. Apa sih? Itu hampir sama semua. Saya juga mantan hakim agung. Sekarang saya pensiun saya kembali kepada yang fix tadi. Ya, artinya yang lain tuh allowance, tunjangan. Kalau mau 700, mau 200 itu tunjangan. Gaji saya terakhir tetap 3 juta. Oke. Hakim agung. Boleh buka-bukaan saja kita Prof ya. Tapi allowance-nya yang tinggi sekali karena kalau saya bisa memutus perkara sehari 1 juta. Satu perkara. Satu perkara. Oke. Kalau bisa 3 juta. Saya take home pay kira-kira 120 juta. Average ya rata-rata. Ketika saya menjabat sebelum tahun 2018 saya pensiun. Nah, yang saya mau bicara adalah coba pengertian gaji itu dipastikan apa saat teoritik. Oke. Gaji adalah upah yang ajak sebagai bentuk kontrak kerja dipotong pajak. Itu gaji. Presiden itu. Kalau dicek presiden pun 5 jutaan. Tetapi tunjangan-tunjangan atau allowance salary itu yang beda-beda. Itu diatur sebagai bentuk tiap-tiap lembaga itu beda-beda. Saya akan mengatakan bahwa perbedaan antara hakim dan hakim pun beda. Nomenklaturnya berbeda. Nomenklatur hakim PN, hakim PT dan hakim agung berbeda. Allowance-nya, salary-nya. Kenapa? Di sana ada satu tunjangan bahwa hakim PN itu lebih menghadapi bahaya yang lebih besar. Itu allowance salary yang diperhitungkan secara berbeda. Di daerah-daerah sana PN juga ada namanya tunjangan kemahalan. Itu tunjangan bukan gaji. Kalau orang merangkum misalnya gaji besar. Tapi kalau 700 tadi masuk akal? Make sense? Saya belum bisa memastikan benar atau salah. Oke. Tapi selama pengalaman saya belum pernah ada sebesar itu. Saya 100 lebih terakhir. Saya juga dikasih golongan ketika dari DPR nggak punya golongan di MA, saya dari golongan 4D menjadi 4E saya pensiun. Pembina utama. Nah, itu paling besar gaji saya. 100 lebih ya Prof? 120-an lah. Take home pay ya. Per month? Take home pay per month. Oke. Take home pay itu apa? Take home pay adalah fixed salary ditambah allowance salary. Bisa bervariatif. Kalau dibandingkan TNI dan Polri, itu lebih banyak lagi pemadam kebakaran. Itu disebut sebagai satu remunerasi namanya. Remunerasi dalam bahasa Indonesia ini adalah yang dikutip sebagai bahasa Indonesia adalah tunjangan-tunjangan yang bervariatif. Nomenklaturnya menjadi berbeda. Hakim agung dengan PN itu bisa tinggal PN kalau dihitung satu variatif yang menyangkut bahaya. Kami di ruangan AC, kami tidak menghadapi publik. Itu contohnya. Jadi tolong mengenai gaji ini jangan digabungkan semua, hakim gajinya sekian, 700, 200. Bukan begitu. Tidak dipukul rata ya Prof ya? Gaji tetap 3 juta, 4 juta paling banyak. TNI pun begitu. Prof Tuti komentarnya sebelum ke Pak Luhut soal tadi gaji nominal, karena menurut kami takutnya anggapan publik, wah gajinya udah 700, sudah 2,1 M, kenapa ditambah lagi? Itu Prof yang kita hindari. Saya akan menanggapi, ini mungkin benar. Yang Prof Tuti katakan itu mungkin benar 700, tapi tidak setiap saat. Oke. Di saat tertentu, di mana ada salary allowance, maka bisa saja 750. Momen itu saja. Jadi itu disebut tunjangan. Bisa tunjangan kemahalan. Kalau dolarnya bisa sekian, hakim agung mungkin ikut naik gitu. Fluktuatif ya Prof ya? Ya, masih bisa Prof dibetulkan. Tuti ditanggapi singkat boleh sebelum ke Pak Luhut Pangaribuan? Prof Tuti. Ya, gimana Mas? Ya, itu tadi. Jadi memang yang disampaikan kepada saya itu adalah monthly income yang diterima bulan per bulan itu ya
sekitar 700 juta itu yang menurut Pak Surya sendiri memang itu sangat tinggi. Makanya saya tanya, loh Bapak emang dapat berapa? Ya sekitar 250. Ya jadi memang betul Prof. sekali Tuti, bahwa ini tapi bukan tadi gaji kata Pak pokok, Gayus tapi itu ditambah tidak dengan selalu berbagai tiap bulan insentif yang cair diterima nilainya oleh, sebesar itu, Prof. Hakim Agung. Itu tergantung insentif perkaranya mungkin, Prof. Menurut Bapak yang ada di sini, Prof. Ya. Ya bisa aja, bisa insentif perkara. Saya tidak bertanya secara detail apa saja, tapi memang gaji pokoknya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Tapi insentifnya yang kemudian besar. Tapi bahwa total sebulan mencapai 700 juta itu menurut saya tinggi sekali ya gitu ya. Itu kan 10 kali 100 kalinya gaji pokok tadi. Tadi gaji pokoknya 7 juta, kita satu tadi, jadi kalau 700 ya sekian kalinya. Dan buat saya apabila teman-teman di yudikatif bisa memastikan bahwa mereka bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan integritas teman-teman sendiri, saya kira itu bagus sekali. Jadi memang kita memerlukan adanya upaya-upaya yang lebih yang lebih positif ya. Salah satunya misalnya LHKPN. LHKPN ini buat saya adalah suatu yang sangat baik, tapi ternyata tidak punya efek apa-apa. Ya. Jadi udah LHKPN, gajinya misalnya sebulan 30 juta, tapi kemudian hartanya puluhan miliar gitu, orang harusnya dipertanyakan. Akan tetapi sampai sekarang KPK, BPK dan lain-lain tidak punya kewenangan untuk melakukan sesuatu apabila ternyata ada pejabat negara yang memiliki harta yang luar biasa tingginya gitu. Ya udah dilaporin begitu saja, tapi tidak ada konsekuensinya gitu ya. Dan ini buat saya membuat Pak Habib kita terbentuk. Baik, Prof. Kita Tuti, perlu untuk menyusun ketentuan yang lebih baik. Kalau LHKPN-nya sudah menunjukkan sesuatu yang tidak tidak sejajar dengan pendapatan yang ada, maka perlu ada konsekuensinya dan harus berikan kewenangan kepada KPK atau BPK dan lainnya untuk menindaklanjuti. What happened nih? Kok bisa dapat sekian puluh miliar padahal gajinya cuma sedikit gitu. Nah, buat saya ini menjadi salah satu senjata penting bagi negara untuk melakukan perbaikan bagi bagi perjalanan para penegak hukum ke depannya. Baik, itu, Prof. Mas, Tuti. Kita masih berkutat pada angka gaji, tapi yang paling mahal dan tidak bisa dibeli harusnya integriti seorang hakim. Pak Luhut harus komentar sesaat lagi, Pak. Kita harus jeda dulu ya di Catatan Demokrasi, pemirsa.